Malam itu, hujan turun tipis. Raka baru pulang lembur dari kantor, mengendarai motornya melewati jalan biasa yang sudah ia hafal. Namun, saat sampai di pertigaan, lampu lalu lintas mati total. Dalam kegelapan, ia melihat jalan kecil di sisi kanan yang sebelumnya tidak pernah ada. Anehnya, jalan itu diterangi deretan lampu jalan kuning pucat yang berderet lurus. Raka ragu. Tapi karena jalan biasa tergenang banjir, ia memutuskan untuk mencoba jalur baru itu. Awalnya, jalan itu terasa biasa, aspal halus, pohon-pohon tinggi di kiri kanan. Tapi semakin jauh ia masuk, udara terasa lebih dingin. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain. Lampu jalan di belakangnya perlahan padam satu persatu, meninggalkan kegelapan yang mengikuti dari belakang. Raka mulai merasa tidak nyaman. Ia menambah kecepatan, tapi entah kenapa ujung jalan seperti tidak pernah mendekat. Tiba-tiba, di tengah hujan yang makin deras, ia melihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan mengenakan gaun putih yang kuyup. Rambutnya menutup wajah. Raka mengerem mendadak, jantungnya berdegup kencang. Perempuan itu perlahan menoleh, tetapi wajahnya tidak punya mata. Sebelum Raka sempat berbalik arah, lampu jalan di depannya padam semua, menyisahkan hanya suara hujan dan langkah kaki yang mendekat dari kegelapan. Raka memutar setang motor sekuat tenaga, mencoba berbalik arah. Ban belakang sedikit tergelincir karena aspal yang licin, tapi ia berhasil memacu motor kembali. Lampu jalan yang tadi padam kini menyala lagi di belakangnya, seolah mengarahkannya untuk keluar. Namun setelah beberapa menit melaju kencang, jantung Raka seolah berhenti. Di depannya berdiri sosok perempuan gaun putih yang sama, persis di titik awal ia bertemu tadi. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia melirik ke kanan dan kiri mencari jalan alternatif. Di sisi kiri, ia melihat gang sempit dengan papan nama tua yang hampir roboh bertuliskan Jalan Pulang. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke gang itu. Tapi anehnya, gang itu jauh lebih panjang dari yang terlihat. Lampu-lampu kuning redup tergantung di dinding bata basah, dan setiap beberapa meter, Raka merasa ada bayangan yang bergerak mengikuti dari belakang. Suara hujan tiba-tiba hilang. Yang terdengar hanya bunyi rantai yang diseret di lantai, semakin lama semakin dekat. Raka menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia kembali menatap ke depan, jalan di depannya sudah berubah menjadi jalan aspal lebar dengan deretan pohon tinggi. Sama persis seperti jalan awal tadi. Perempuan itu kini berdiri di tengah jalan, tapi kali ini ia mengangkat kepalanya. Di wajah pucatnya, mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar, mengeluarkan suara yang membuat telinga Raka berdenging. Kau sudah memilih jalan pulang. Raka memacu motor sekencang mungkin, napasnya memburu. Ia yakin hanya perlu keluar dari jalan ini. Tapi entah kenapa, setiap kali ia berbelok atau memilih jalur yang berbeda, pemandangannya selalu sama. Jalan lurus, lampu kuning pucat, pohon-pohon tinggi, dan udara yang terlalu dingin untuk malam biasa. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 1.17. Anehnya, meski ia merasa sudah berkendara lebih dari setengah jam, jarum jam itu tidak bergerak sedikit pun. Saat ia mulai panik, terdengar suara pelan di telinganya. Bukan dari depan, tapi dari belakang helmnya. Kau tidak akan sampai rumah. Raka menoleh cetat tapi tidak ada siapa-siapa. Namun dari spion motornya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Perempuan gaun putih itu duduk di jok belakang motornya, kepalanya miring, matanya kosong. Wajahnya sangat dekat dengan leher Raka. Refleks, ia mengerem keras. Motor hampir terbalik, tapi sosok itu hilang seketika. Napasnya tersengal, tangannya gemetar memegang setang. Ia mencoba lagi memacu motor. Tapi kali ini, dari arah depan, samar-samar terlihat dirinya sendiri. Raka, dengan pakaian yang sama, sedang mengendarai motor dari arah berlawanan. Kedua orang Raka itu saling menatap dan dunia sekitarnya seakan bergetar. Perempuan gaun putih kini muncul di tengah-tengah mereka,
tersenyum lebar sambil berkata, "Jalan pulang hanya satu, tapi bukan ke rumahmu." Raka memutar setang motornya, berharap bisa menghindari dirinya yang tadi dilihat. Namun, begitu ia melaju, jalan di depannya justru kembali sama. Lampu jalan kuning pucat, aspal basah, dan deretan pohon tinggi yang seakan merunduk menutup langit. Jam tangannya tetap menunjukkan 01.17. Tidak peduli seberapa jauh ia berkendara, waktu tidak bergerak. Raka mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ia melewati titik tertentu, jalan ini jadi lebih pendek. Pohon-pohon yang tadi berjajar rapi, kini lebih rapat. Lampu jalan lebih sedikit, dan kegelapan di belakangnya lebih cepat menyusul. Suara rantai yang diseret mulai terdengar lagi, kali ini dari segala arah. Raka mencoba memacu motor lebih cepat, tapi mesin mulai batuk-batuk, seolah menolak membawanya keluar. Di kejauhan, ia melihat sosok perempuan itu lagi. Kali ini, ia berdiri membelakangi Raka. Rambutnya basah menempel di gaun putih yang kotor. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu, sebuah helm yang persis sama dengan milik Raka. Saat Raka mendekat, perempuan itu perlahan berbalik dan dari balik helm yang ia pegang, mengalir darah segar menetes ke tanah. Senyumnya melebar, dan ia berbisik pelan, "Putaran berikutnya, giliranmu." Lampu jalan di belakang Raka padam serentak, menelan semua cahaya. Jalan itu kini hanya tinggal beberapa meter, dan ujungnya adalah kegelapan total. Motor Raka terhenti tepat di ujung kegelapan. Napasnya memburu. Saat ia menatap ke depan, kegelapan itu perlahan memudar. Berganti pemandangan yang anehnya sangat ia kenal. Itu adalah jalan menuju rumahnya. Rumah-rumah di sisi kiri dan kanan terlihat persis seperti yang ia lewati setiap hari. Bahkan ada warung kecil yang biasa ia singgahi. Raka merasa lega, tapi hatinya tetap waspada. Ia menyalakan motor dan perlahan melaju. Namun, sesuatu terasa janggal. Semua rumah punya jendela terbuka, tapi tidak ada satupun penghuni yang terlihat. Udara begitu dingin, dan setiap kali ia melewati sebuah rumah, tirainya bergerak, seperti ada yang mengintip. Kadang ia mendengar langkah kaki di dalam, kadang suara nafas yang berat. Saat ia tiba di depan rumahnya, pintu pagar terbuka lebar. Lampu teras menyala, tapi tirai jendela bergoyang pelan, seperti baru saja ada seseorang di sana. Raka mematikan motor dan berjalan ke pintu. Jantungnya berdetak kencang saat ia memegang gagang pintu. Begitu pintu terbuka, aroma lembab dan anyir langsung menyergap. Di ruang tamu, ia melihat dirinya sendiri sedang duduk di sofa. Punggungnya menghadap ke arah pintu. Sosok itu perlahan menoleh, dan di wajahnya tidak ada mata, hanya kulit pucat yang mulus. Dari belakang sosok itu, perempuan bergaun putih muncul sambil berbisik, "Kau sudah pulang, tapi ini bukan rumahmu." Lampu rumah berkedip, dan sekejap kemudian, Raka kembali berdiri di jalan aspal kuning itu, jalan yang tak pernah berakhir. Raka berdiri kaku di tengah jalan aspal kuning itu. Nafasnya masih memburu setelah rumahnya berubah kembali menjadi lorong tak berujung. Ia mencoba menenangkan diri dan memeriksa sekitar. Di sisi kanan, ia melihat sebuah papan kayu kecil yang hampir tertutup semak. Dengan hati-hati, ia menyingkirkan ranting yang menutupi tulisan di papan itu. Tulisan itu terukir dengan paku berkarat. "Jangan berhenti, jangan menoleh, jangan percaya jika mereka tampak seperti orang yang kau kenal." Jantung Raka berdetak semakin cepat. Ia menatap ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Tapi di kejauhan, ia melihat motor tua berwarna hitam mendekat pelan. Pengendaranya mengenakan jaket kulit hitam dan helm full face. Ketika motor itu berhenti di dekatnya, pengendara itu melepas helmnya. Wajahnya penuh luka, matanya kosong. Dengan suara serak, ia berkata, "Kalau kau mau keluar, ikuti tanda di pohon-pohon. Tapi jangan sekali-kali keluar dari jalan ya." Sebelum Raka sempat bertanya, pengendara itu kembali mengenakan helmnya, menyalakan motor, lalu melaju dan menghilang begitu saja di ujung jalan, seperti ditelan udara.
Raka menatap pohon-pohon di pinggir jalan. Benar, beberapa di antaranya memiliki tanda goresan merah. Ia memutuskan untuk mengikuti tanda-tanda itu. Tapi baru saja melangkah, terdengar suara familiar dari belakang. "Raka, tolong aku!" Raka berdiri membeku. Suara ibunya terdengar jelas dari belakang. Lirih tapi penuh rasa panik. "Nak, jangan tinggalkan ibu." Tangannya gemetar. Ia tahu pesan di papan kayu itu, jangan menoleh. Tapi suara itu terlalu meyakinkan. Bahkan ia bisa membayangkan wajah ibunya dengan jelas. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Raka, tolong, ibu jatuh, kakinya sakit." Jantungnya berpacu, setiap naluri dalam dirinya ingin berbalik. Tapi matanya tertuju pada tanda goresan merah di pohon berikutnya. Ia memaksa kakinya melangkah maju. Namun tiba-tiba udara di sekitarnya menjadi sangat dingin, nafasnya keluar seperti asap, langkah kakinya terasa berat, seperti ada tangan-tangan dingin yang menahan pergelangan kakinya dari bawah tanah. Suara ibunya berubah, menjadi serak dan rendah, hampir seperti bisikan dari tenggorokan yang busuk. "Kau anak durhaka." Raka menggigit bibir, mencoba fokus pada tanda merah berikutnya. Tapi dari sudut matanya, ia melihat bayangan tinggi menjulang di belakang. Bayangan itu perlahan merayap di tanah, mengejarnya. Saat jaraknya hanya tinggal beberapa langkah dari tanda merah berikutnya, sesuatu mencengkram bahunya keras. Ia mendengar napas panas di telinganya dan suara yang hampir berteriak. "Lihat aku!" Refleks, Raka hampir menoleh, tapi pada detik terakhir ia melepaskan diri dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan suara itu yang berubah menjadi jeritan panjang yang memekakkan telinga. Raka berlari tanda henti, hanya fokus pada tanda-tanda merah di batang pohon. Nafasnya berat, jantungnya berdentam, tapi setiap kali ia melihat tanda berikutnya, sedikit rasa harapan muncul. Namun, setelah beberapa menit, ia menyadari sesuatu yang aneh. Tanda merah yang awalnya terlihat seperti goresan paku, kini berubah menjadi bekas tangan. Jari-jari panjang itu seolah dicelupkan ke dalam darah, menempel di kulit pohon dengan posisi mengarah ke depan. Raka mulai ragu. Apa ini masih petunjuk yang sama? Atau seseorang memubahnya? Gumamnya. Ia memutuskan untuk terus mengikuti. Tapi suasana jalan mulai berubah. Pohon-pohon yang tadinya tegak kini melengkung, seakan membentuk lorong alami. Udara di dalam lorong itu terasa lebih pekat, dan suara langkah kakinya menggema aneh. Seperti ada yang berjalan bersamaan dengannya. Di ujung lorong itu, ia melihat cahaya. Hatinya berdebar. Mungkinkah itu jalan keluar? Ia mempercepat langkah. Tapi ketika jaraknya tinggal beberapa meter, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Di tanah, tepat di depan cahaya itu, ada helm hitam yang penuh retakan, sama persis seperti miliknya. Dan di balik helm itu, ada sosok pengendara motor yang ia temui di episode 6. Tapi kali ini, kepalanya tertunduk dan tubuhnya kaku. Perlahan, pengendara itu mengangkat kepalanya. Wajahnya kini hancur, jahangnya tergantung, dan matanya menatap Raka tajam. "Kau hampir sampai, tapi bukan keluar." Cahaya di ujung lorong itu padam, menyisakan hanya kegelapan yang semakin merayap ke arahnya. Raka mundur perlahan dari pengendara motor itu. Tapi tanah di bawahnya bergetar, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dan tanah di depannya retak, membuka dua jalur berbeda. Jalur pertama menuju ke cahaya putih terang yang memancar seperti siang hari. Tapi dari kejauhan terdengar suara tawa, pelan tapi dingin. Jalur kedua hanyalah kegelapan total. Tidak ada cahaya sedikit pun, hanya suara napas yang pelan namun familiar. Suara yang selama ini memanggil namanya di jalan ini. Raka berdiri di antara dua pilihan, keringat dingin membasahi lehernya.
Cahaya dari jalur pertama terasa hangat di kulitnya, tapi hatinya gelisah. Jalur gelap di sisi lain membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, entah mengapa, langkahnya terasa tertarik ke sana. Dari belakang, pengendara motor yang hancur wajahnya berteriak, "Pilih dengan benar, atau kau akan terjebak di sini selamanya." Tiba-tiba, suara ibunya terdengar lagi dari jalur gelap. "Nak, ibu di sini. Tolong ibu." Jantung Raka berdegup kencang. Kakinya gemetar, matanya berpindah dari cahaya kegelapan. Di detik itu, tanah di bawahnya mulai runtuh, memaksanya untuk segera melangkah. Dengan napas terhenti, ia memilih satu jalur dan seketika seluruh dunia di sekitarnya berubah. Raka melangkah masuk ke jalur yang ia pilih. Udara berubah drastis, dingin menusuk tulang, dan tanah yang ia pijak terasa basah seperti lumpur. Suara dunia luar menghilang, digantikan oleh bisikan-bisikan yang memenuhi kepalanya. "Selamat datang, pulang." Ia mencoba menoleh, tapi jalur di belakangnya sudah hilang. Kini hanya ada lorong panjang yang membentang, dihiasi pohon-pohon tinggi dengan ranting merunduk seperti sedang mengawasinya. Di kejauhan, ia melihat siluet rumahnya. "Rumah," gumamnya lega, lalu berlari mendekat. Tapi semakin dekat, semakin jelas bahwa itu bukan rumah yang ia kenal. Dindingnya miring, jendela-jendelanya menganga seperti mulut, dan pintunya bergerak perlahan, membuka sendiri. Dari dalam, sosok ibunya keluar. Atau setidaknya sesuatu yang menyerupai ibunya. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. "Akhirnya kau pulang, Raka." Raka mundur, tapi tanah di bawahnya retak mengungkap ratusan tangan pucat yang meraih kakinya. Ia mencoba berteriak, tapi tenggorokannya membeku. Sosok ibunya itu mendekat, menyentuh pipinya dengan jemari dingin, lalu berbisik di telinganya. "Sekarang kau milik jalan ini." Sekejap kemudian, Raka lenyap ditelan kegelapan. Jalan itu kembali sepi, menunggu korban berikutnya yang tersesat dan mencari jalan pulang.